Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Cempaka beserta keluarga besarnya Natallahu Fikul Yatim. Amin. Dan Stasis dan Mawira Wasista yang semoga-moga diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran untuk mendidik kita semua. Tidak ketinggalan pula teman-teman perjuangan yang saya cintai. Baik, perkenalkan nama saya Sri Ayu Lestari. Dan saya Siti Umesa Fitri sebagai Master of Ceremony pada tanggal 4 Februari 2024 akan membawakan presentasi yang berjudul Kehidupan Organisme Tanah. Silakan kita membaca basmalah. Baik, presentator yang pertama yang akan dibawakan oleh Aulia Fadiaur Rahma. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ibu Rawati untuk presentasi tadi ini. Berikut presentasi dari kelompok 3 yaitu bab 9 kehidupan organisme tanah. A. Tanah. 1. Pengertian tanah. Tanah terdapat di permukaan kulit bumi. Tanah tersusun dari bahan-bahan mineral hasil pelapukan batuan dan bahan organik hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Tanah merupakan medium atau tempat masuk tumbuhan. Sisa-sisa tumbuhan yang awalnya di atas permukaan tanah oleh kening tanah dimasukkan ke dalam lapisan-lapisan permukaan dan dirombak serta diuraikan atau dekomposisi oleh mikroorganisme. Melakukan sisa-sisa tumbuhan atau bahan organik oleh mikroorganisme merupakan contoh proses destruktif. Sedangkan pembentukan mineral baru merupakan proses sintesis. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih kepada Aulia Fadiaur Rahma. Presentator yang selanjutnya yang akan dibawakan Adinda Salma. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada MC telah mengizinkan saya untuk berpresentasi menuliskan Aulia Fatia. 2. Pembentukan tanah. Pembentukan tanah diawali dengan penghancuran batuan menjadi partikel mineral dalam jumlah yang besar oleh udara dan air dalam ruangan peri-peri batuan tersebut. Proses tersebut membentuk tanah yang mengandung unsur tanah. Penghancuran atau pelapukan terjadi melalui proses berikut. A. Pelapukan secara fisik. Pelapukan secara fisik adalah penghancuran atau secara mekanis dari batuan induk menjadi partikel-partikel kecil akibat pengaruh dingin, panas, angin, dan abrasi. B. Pelapukan secara kimia. Pelapukan secara kimia adalah pelapukan atau penghancuran batuan oleh aktivitas air yang mengandung CO2 terlarut yang menyebabkan hidrolisis, degrasi, atau mineral. C. Pelapukan secara biologis. Pelapukan secara biologis adalah dilakukan oleh aktivitas organisme seperti penetrasi akar tumbuhan dalam tanah yang menyebabkan meluasnya pecahan-pecahan akar letakan dalam tanah. Baik, terima kasih MC presentasi saya selesai. Baik, presentator yang
dibawakan oleh Tika Idatunida. Masya Allah, mulai nyasar. Terima kasih kepada MC telah mengikuti Apa nggak bela tadi? dan saya akan melanjutkan presentasi dari yaitu pada D. Topografi. Topografi atau bentuk permukaan tanah mempengaruhi terhadap cepat dan mempengaruhi iklim dalam proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah pada dasar datar berbeda dengan gaya yang bergelombang. Waktu. Proses pembentukan tanah memerlukan waktu lama, menggunakan bahan datar di lapisan bawah, memerlukan waktu lebih lama daripada penghancuran lapisan bagian atas. Baik, presentasi saya sudah selesai. Baik, terima kasih untuk Tika Idatunida. Presentator selanjutnya yang akan dibawakan oleh Elmira. Baik, terima kasih kepada MC telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi, dan saya akan melanjutkan presentasi dari Tika. B. Organisme tanah. Organisme yang hidup di tanah ada yang secara langsung memproses bahan organik dan mengubah hara. Misalnya, bekicot, cacing, kaki seribu, kuku, dan semut. Ada pula yang secara tidak langsung mengubah bahan organik melalui mekanisme makan dalam organisme tanah, yaitu hewan predator atau pemangsa. Tanah merupakan salah satu habitat yang dihuni oleh organisme yang sangat beragam pula. Aktivitas organisme tanah terkonsentrasi pada lapisan topsoil, yaitu lapisan tanah teratas yang kaya akan hara. 1. Hewan tanah. Hewan-hewan yang hidup di tanah ada yang permanen, yaitu tetap tinggal di tanah, tetapi ada yang sementara. Hewan tanah yang tinggal dalam liang-liang tanah dan ada yang tinggal dalam air tanah. Makanannya ada yang berupa tumbuhan, hewan lain, bumi, bakteri, dan ada yang memangsa sisa-sisa tumbuhan maupun hewan lain. Baik, terima kasih kepada MC. Presentasi saya sudah selesai. Terima kasih kepada Elmira. Presentator yang selanjutnya yang akan dibawakan Rizka Khairunisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC sudah mempersilakan saya untuk berpresentasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Elmira. A. Nematoda. Nematoda sering disebut cacing benang karena bentuknya benang atau jarum dan berukuran sangat kecil. Jumlah nematoda sangat banyak di dalam tanah, terutama di lapisan topsoil. B. Cacing tanah. Cacing tanah termasuk invertebrata golongan Annelida yang memiliki tubuh bersegmen. Aktivitas di tanah dapat memperbaiki lingkungan perakaran dan meningkatkan infiltrasi tanah dengan mencampur tanah dengan bahan organik. 2. Tumbuhan. Tumbuhan merupakan habitat penting bagi mikroorganisme tanah, terutama pada lapisan serasa di permukaan tanah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka Khairunisa, presentator yang terakhir yang akan dibawakan oleh Siti Anissa. Masya Allah, itu Moy. Baik, terima kasih kepada MC telah menunjukkan saya untuk berpresentasi, dan saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh Rizka Khairunisa. 2. Mikroorganisme tanah. A. Protozaa. Organisme bersatu tetapi susunan tubuhnya lebih lengkap daripada bakteri. B. Rotifera. Rotifera bersifat mikroskopis dan habitatnya adalah tanah yang lembab. C. Alga. Alga mikroskopis adalah organisme mikroorganisme yang berkembang. Alga tadi yang paling penting adalah alga hijau, alga kuning, dan diantom. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita